minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi bersama saya Mikdad Adausi, tentunya di Islam itu indah. Insya Allah di pagi hari ini kita akan belajar bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Di samping kiri saya ada Ustadz Bani Hasim, Masya Allah. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Ada juga Ustadz Maulana, Masya Allah. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Lalu juga ada Ustadz Syam. Assalamualaikum. Semangat Ustadz? Semangat dong. Masya Allah. Baik jamaah, pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Kita akan ngomongin soal rezeki. Waduh, ngomongin soal rezeki ada aja persoalannya. Tapi jamaah, menurut Islam kita sudah tahu ya, begitu berbahayanya memakan harta seorang muslim yang bukan haknya. Kadang meskipun kita itu menganggap remeh, hal-hal kecil mungkin karena dari angkanya atau nominalnya. Tapi ingat, Allah itu tidak akan membiarkan hak orang tersebut lenyap begitu saja tanpa ridho dari pemilik hak tersebut. Nah makanya nih, kadang kita suka nggak sadar kalau misalnya kita itu sudah merampas hak orang lain. Makanya kita belajar sama-sama biar kita lebih tahu dalam tema merampas rezeki orang lain. Masya Allah. Baik, yang pertama saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Masya Allah. Ustadz, Afwan, ini kita bicara soal hak orang lain atas rezeki kita. Kita tahu ya dalam Islam bahwa dari pendapatan kita, dari penghasilan kita itu ada hak orang lain, yaitu kita juga harus bayar zakat. Nah mohon maaf nih, kalau misalnya kita tidak berzakat, apakah itu termasuk merampas rezeki orang lain gak sih? Mohon penjelasannya guru, silahkan. Makasih banyak Mas Mikdad. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena alhamdulillah hari ini kita berada di awal-awal bulan Safar, yakni 6 Safar 1443 Hijriah. Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin, suara saya lagi agak serak-serak kayak penyanyi. Iya nih kayak. Masya Allah. Nah, berbicara tentang adakah hak orang pada diri kita? Jawabannya ada. Karena ada hak muslim atas muslim lainnya. Seperti itu kan. Dalam hal ini kita membicarakan tentang rezekinya orang yang ada pada diri kita. Salah satu yang dibahas di sini adalah tentang zakat. Di mana ada hak rezeki orang pada diri kita, pada harta kita. Tadi Mas Mikdad bagus banget pertanyaannya. Ada enggak hak harta orang pada harta kita? Di antaranya adalah zakat. Karena dalam al-zakat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Aqimus salat wa atuz zakat. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Dalam harta kita ada hak orang lain dalam bentuk zakat. 2,5% pada harta kita ada haknya orang. Kenapa? Karena zakat itu diperuntukkan pada manusia. Sekali lagi, diperuntukkan untuk manusia. Kalau sedekah bisa untuk bangun masjid, bisa bangun ini, sedekah ini, bisa. Tapi dalam al-zakat, dalam surat Taubah dijelaskan ada 8 golongan yang wajib diberikan zakat. Siapa yang menerima zakat itu? Golongan itu adalah orang fakir. Orang fakir itu yang tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki usaha. Jadi mereka dikasih zakat dalam harta kita. Jadi tidak boleh zakat diberi ke masjid untuk pembangunan masjid. Mungkin masjid hanya mengumpulkan lalu menyalurkan. Tapi bukan mengambil lalu memasukkan di kas masjid. Tidak boleh. Karena zakat itu harus dari manusia ke manusia. Siapa lagi? Orang miskin. Ada pendapatan tapi tidak cukup. Kemudian siapa lagi? Amil, para pengurus. Jadi aman.
Islam itu mengatur supaya tidak terjadi korupsi. Kenapa? Karena pengurus ada haknya juga. Siapa lagi? Orang yang lemah. Siapa itu? Lemah agamanya. Siapa itu? Mu'alaf. Siapa itu? Orang yang baru masuk Islam. Ini 4. Kemudian siapa lagi? Budak. Nah ini kalau budak kan sekarang tidak ada. Tapi orang tergadai dengan perjanjian, kasihan itu. Pasti kasih. Contohnya dia bekerja di negara orang tapi dibiayai oleh seseorang. Jadi dia berutang dalam arti ini sampai bekerjanya sehingga gajinya dikasih ke dia. Ya ini saya pernah ngalamin, bukan sayanya ya. Ngalami waktu di Saudi, saya pergi ke penampungan TKI itu luar biasa. Sedih rasanya lihat mereka. Dia mau pulang tapi tidak ada kemampuan karena dia terikat kontrak dan sebagainya. Siapa lagi? Orang yang berutang. Itu bagus. Orang yang tergantung utang kasih. Siapa lagi? Fisabilillah yang mengurus agama Allah. Dan orang dalam perjalanan. Kehabisan bekal. Itu yang dikasih. 8 golongan tersebut. Dan dari hal inilah kita harus sadar bahwa ada hak orang lain pada harta kita. Kalau 1 juta 25.000. Betul. 25%. Jadi kalau gajinya Amin. berapa sih gajinya? Saya cita-cita saya tuh zakatnya pengen 250 juta zakatnya. Oh berarti 250 juta berarti sekitar 10 miliar. Amin ya Allah, mudah-mudahan diijabah. Oh jadi, nah itu betapa pentingnya kita tuh sadar ya bahwa setiap gaji kita atau misalnya kita punya pendapatan ada hak Ya, orang lain ada juga. hak orang lain. Betul, Masya Allah. Nah tadi juga sudah dijelaskan siapa sih yang berhak untuk mendapatkan zakat. Karena kalau tidak hukumannya juga sudah jelas ya karena itu wajib ya dalam Islam ya Ustadz ya. Wajib. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Nah tadi kita yang pertama sudah membahas mengenai zakat. Nah yang kedua saya mau ke Ustadz Bani nih. Ustadz Afwan, jadi saya tuh punya teman. Nah teman saya tuh pernah cerita. Jadi ayahnya waktu itu sempat meninggal hanya tersisa istri dan anaknya. Nah tapi ini tiba-tiba di saat sudah bagi-bagi warisan datanglah pamannya. Katanya dia bilang ingin mengelola harta dari ayahnya tersebut. Namun singkat cerita ternyata pamannya ini mohon maaf kabur gitu. Dan dia sukses nih dari mengelola hasil warisan orang tua teman saya ini. Nah ini sebenarnya hukumnya gimana sih Ustadz? Kalau kita mengambil atau merampas rezeki anak yatim yang tidak berdaya gitu. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Masya Allah. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Sebetulnya boleh mengambil, mengelola atau bahkan dalam bahasa syariat itu al-hujru, menahan harta anak yatim karena mereka masih dalam kondisi anak-anak yang tidak bisa, belum mampu mengelola hartanya. Boleh ditahan oleh kerabatnya, pamannya, omnya dan seterusnya. Dalam surat An-Nisa, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Boleh kalian tahan, ambil, pegang itu harta anak yatim sampai nanti usia dia sudah masuk usia pernikahan. Baru fadfa'u ilaihim amwalahum, dikembalikan, dibelikan. Ya. Atau belum usia menikah tapi dia sudah mumayyiz, istilah orang kita, mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Uang ini tidak dihabiskan untuk main game saja misalnya. Itu boleh kita berikan kepadanya. Nah, boleh enggak nih yang mengelola mengambil uang? Boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mampu, hartanya banyak, jangan. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau yang mengelola harta anak yatim ini dia berkecukupan, dia punya banyak harta, maka jangan. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia, Ustaz, saya juga butuh nih, sementara saya harus sibuk mengurus hartanya, boleh enggak saya ambil? Falyakul bil ma'ruf. Maka hendaklah dia boleh makan, boleh ambil tapi dengan cara yang ma'ruf. Menarik sekali Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Beliau ketika mengatakan falyakul bil ma'ruf itu bagaimana? Ambil yang terendah dari 2 kondisi. Misalnya, jika dia mengelola, memiliki kecukupan harta, kemampuan, kepiawaian dalam mengelola harta, layak mendapatkan gaji 10 juta misalnya. Tapi kebutuhan bulanan dia cuma 5 juta, maka dia boleh hanya mengambil 5 juta. Sebaliknya, misalnya kebutuhannya 5 juta.
tapi dari kelola harta anak yatim ini cuma bisa menggaji dia 3 juta. Maka dia hanya boleh mengambil 3 juta. Itu falyakul bil ma'ruf. Kata Syekh Muhammad Amin Syangkiti. Lalu bagaimana kalau ini diambil semuanya Ustaz, dibawa kabur, dibawa lari, tidak diberikan kepada anak yatim ini? Allah ancam betul itu dalam ayat 10 surat An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar, yang tidak patut, itu sebetulnya sedang memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Wasaya slauna sa'ira, dia akan masuk dalam neraka sa'ir, yaitu api yang menyala-nyala. Kata Rasulullah SAW, api yang kalian panaskan di dunia itu 1/70 dibandingkan dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, diberikan air minum itu dari ainin aniyah, air yang aniyah. Apa aniyah itu? Kata para ulama, muntahal hararah. Panas itu dipanaskan sampai mentok paling panas itu. Itu panasnya api neraka. Dimasukkan ke dalam perut dia. Semakin banyak harta yang dia makan, semakin banyak yang dimasukkan dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Belum sampai perut, baru sampai mulut habis sudah terbakar. Masuk ke kerongkongan habis terbakar terus sampai ke mulutnya. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan memakan harta anak yatim ini ke dalam kategori dosa besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhi 7 perkara yang termasuk menghancurkan semua amal kita, yaitu dosa-dosa besar. Di antaranya adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati nih, hati-hati sekali. Jangan sampai nauzubillah kita mengambil hak anak yatim, kita rampas hartanya. Itu tidak akan mendatangkan keberkahan buat kita, baik di dunia terlebih lagi di yaumil qiyamah kelak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wallahu taala alam bisawab. Waduh, nauzubillah min zalik. Tadi ya kalau misalnya kita tahu hukumannya kalau misalnya kita merampas rezeki anak yatim, aduh serem banget, saya aja sampai merinding tadi. Saya aja kena air panas dikit aja, langsung gitu, apalagi bara dimasukin ke dalam perut. Nauzubillah min zalik. Masya Allah, baik jamaah, luar biasa nih pembahasan kita hari ini. Kita masih akan membahas terus mengenai tema kita hari ini, tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Aparat Polsek Petarukan Pemalang, Jawa Tengah bersama pihak Desa Widodaren, Babinsa, dan unsur lain mempertemukan 2 keluarga yang bersih tegang atas bangunan tembok rumah yang menutupi akses jalan. Dikutip dari Kompas.com, petugas mengundang Tri Budi selaku warga yang rumahnya terisolir dan keluarga Sukendro pemilik tanah. Kapolsek Petarukan AKP Heru Irawan mengatakan dalam pertemuan tersebut belum ada titik temu antara 2 keluarga itu. Menurut Heru, pihak pemilik tanah bersikukuh mendirikan bangunan tembok karena sudah hak dan sudah dibagi waris. Sementara Tri Budi meminta keadilan agar tanah bisa dijual setelah sebelumnya sudah dibayarkan uang mukanya pada 2020. Meskipun pada perjalanannya dikembalikan secara sepihak oleh keluarga Sukendro. Heru menegaskan aparat kepolisian menjembatani kedua belah pihak agar menemukan solusi terkait hal tersebut. Astagfirullahaladzim. Semoga masalahnya cepat selesai ya jamaah agar tidak ada yang bersih tegang lagi. Nah ini menarik nih untuk dibahas. Saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Afwan, ini dalam kehidupan bertetangga ada aja ya permasalahannya ya. Nah itu tadi salah satunya tuh. Ini kira kalau misalnya dalam kehidupan bertetangga gitu atau misalnya tinggal di suatu daerah lingkungan pasti ada kayak tanah kosong gitu ya atau tanah yang berseberangan dengan milik seseorang. Betul. Nah ini kadang seperti video tadi di tayangan. Kadang kita karena mungkin orangnya itu udah lama nggak nempatin atau misalnya orangnya nggak ada, kita menganggap tanah kosong itu milik kita. Kadang kita suka tanam tanaman suka kita gunain misalnya jadi tempat nongkrong gitu ya. Nah tapi ini menurut Islam gimana sih hukumnya kalau kita contohnya menanam tanaman di tanah yang bukan milik kita atau ya bisa dikatakan itu juga tanah gas atau rampasan. Nah ini mohon penjelasannya nih Ustadz Syam nih silakan. Baik guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kata ghasab itu diambil dari surah Al-Kahfi ya.
di dalam kisah perahu itu, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jadi kata ghasab, ada ghasab itu merampas hak orang lain. Maka subhanallah ada satu ayat dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bagi orang-orang yang mengambil hak orang lain berlaku zalim, istilahnya berlaku zalim terhadap orang lain, walaupun hanya sejengkal tanah, maka itu akan dikalungkan nanti di hari kiamat 7 lapis bumi. Ya, sejengkal tanah dibalas dengan 7 lapis bumi. Bayangin, itu baru sejengkal. Kalau 7 meter, kalau 10 meter, kalau 20 meter, kalau hak warisan saudaranya, maka subhanallah ini sangat berbahaya. Maka suatu ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang yang memindahkan patoknya ya. Jadi dalam riwayat disebutkan dia pindahkan patoknya. Kata tetangganya, perasaan ini pindah patoknya ini. Kata orang tersebut enggak gitu kan. Dia ternyata nggak sengaja mindahin, nggak sengaja karena patoknya terbuka, dia pasang kembali namun ternyata salah ukur. Sama-sama melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Datanglah Sayyidina Umar bin Khattab, lalu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya udah kalau gitu diukur ulang. Diukur ulang ternyata betul kegeser patoknya. Maka orang tersebut tadi yang tertuduh, yang tergeser patoknya mengatakan ya udah dia suruh pembantunya, khadimnya. Dia suruh pembantunya, sekretarisnya untuk menggeser kembali. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, jangan pembantumu kau suruh, kau lah yang kerjakan itu. Kau yang pindahin, ya kau yang langsung perbaiki lagi. Apa kata dia? Ayolah sejengkal doang ini. Ayolah sejengkal doang ini, lagian mau ku kembalikan lagi kok sejengkal doang. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Sejengkal yang terlihat tapi itu 7 lapis ke bawah. Itu 7 lapis ke bawah. Belum lagi 7 tingkat ke atas, subhanallah. Dan itu akan dikalungkan, diberikan beban di lehernya nanti di hari kiamat. Banyak orang yang memandang remeh sedikit. Mereka tidak bayangkan panjangnya ke belakang, mereka nggak bayangkan turun ke bawah dan itu termasuk mengambil hak orang lain. Maka subhanallah berhati-hatilah kita. Ada lagi begini, bukan hak orang lain, bukan hak tetangganya, tapi hak umum nih. Bahaya juga nih, hak umum, jalan umum, pagernya subhanallah. Dulu waktu mobilnya masih 2 seat ya 2 pintu, itu belum keluar pintu pagernya, pintu garasinya. Tapi pas ganti yang 3 pintu makin keluar pagernya. Nah jalanan yang diambil. Atau mungkin dia bikin tempat sampah subhanallah. Itu kalau tidak minta dari haknya siapa yang punya fasilitas umum itu akan dikalungkan di hari kiamat. Maka sangat berhati-hatilah kita masalah tanah ini. Karena ada ancaman langsungnya dari Rasulullah SAW. Waduh, nauzubillah. Karena kadang kita mikirnya, alah cuma berapa sih, udahlah nggak apa-apa gitu ya. Ya Pakai kan buat sering gitu. kan, Sering komplek banget. tuh keluar tuh garasinya. Bener gerbangnya. banget. Ternyata itu dihitungnya 7 ke bawah, 7 lapisan ke atas juga. Aduh, nauzubillah. Baik, alhamdulillah nih dapat ilmu baru. Tapi Ustadz Syam nih, Siap. saya masih ada yang pengen ditanyain. Iya. Karena sempat lihat sosial media nih beberapa minggu terakhir ini banyak sekali kasus-kasus pemalakan. Baik itu kayak supir-supir truk gitu yang suka dipalak di tengah jalan. Ada juga pedagang-pedagang pasar. Nah saya juga punya pengalaman sendiri nih Ustadz Syam. Tentang? Kadang kalau misalnya lagi parkir itu ya, Heeh. kadang ada tulisannya tuh sebenarnya parkir gratis. Tapi kan ada yang jaga tuh, kadang gaib juga pas begitu kita lagi mau parkir nggak ada, pas mau keluar tiba-tiba ada tuh bunyi. Goib gitu ya. Waduh goib gitu, tahu-tahu ya udah nagih tuh minta uang. Nah kadang kita nggak ada uang ini apa receh, jadi nggak enak. Nah ini gimana nih hukumnya nih kalau kita nggak ngasih kita yang dosa apa dia yang dosa nih? Kalau yang seperti itu masih bisa dibicarakan, mohon maaf dan segala macam. Atau mungkin kita kasih dengan niat sedekah. Tapi kalau maksa, Iya. apalagi kalau pakai senjata, pakai ancaman. Nah orang itu kalau membela hartanya lalu dia terbunuh pada saat itu, kita lanjutkan setelah yang satu. Masya Allah. Baik jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.